Yo bro, ma bro. Ya, kita balik lagi di obrolan warung kopi bareng Hafiz Kurnia. Ya, Hafiz Kurnia ini temen kantor gua, kantor bareng, terus kosan bareng juga, jadi tidur bareng, mandi bareng, mandi enggak ya? Mandi masing-masing. Nah, gua tuh sama dia kerja di, wah, ntar dulu, ada motor lewat, berisik nggak bakal kedengeran. Biasa jamet bis, pakai pakai knalpot jamet, berisik. Ya, gua ya itu di kantor AKR. Nah, kita berdua tuh jadi sistem engineer. Ya, kalau disuruh jelasin sistem engineer itu apa? Apa pis? Susah juga sih. Susah juga ya. Ngedetailin sistem engineer itu apa? Pokoknya anak-anak IT yang kerjanya di depan laptop. Kalau bahasa kasar itu ngonfig perangkat. Kalau Bisa gua juga kasih propose ya itu. solusi. Kalau gue spesialisasinya server storage, kalau habis nih firewall security ya. Maklum, warkop pinggir jalan, biasalah banyak motor. Ya, firewall tembok api. Padahal itu buat ngamanin aset digital. Aset digital. Ya biasa di warkop kita mesennya Indomie sama kopi, es kopi standar anak warkop. Nah, oh ya Pis, lu lahir tahun berapa Pis? Gua kelahiran 97. Jadi Nah, sekarang 97, 23 tahun. Gimana guys? Semudah ini udah jadi engineer, gokil. Dulu sekolah lu di mana? itu nggak boleh disebut kan. Itu udah masuk ke profile. Gak apa-apa. Ah, nggak apa-apa. Sekolah mah kan gak apa-apa ya. Yang kuliah apa yang dulu nih? Yang dulu SMK lu di mana Pis? Gede SMK 26 Pembangunan. SMK 26 itu, aduh gua nggak tahu lagi. Yang di mana sih? Daerah Rawamangun. Daerah Rawamangun. Nah, dia dulu SMK-nya di 26, daerah Rawamangun. Berarti deket ini ya, mall apa? Arion. Arion Mall. Gue belum pernah ke sono sih, jadi gue nggak tahu SMK pembangunannya. Di sono jurusan lu TKJ ya? TKJ. Masa-masa sekolah lu gimana, Pis? Lu termasuk anak yang bandel nggak sih zaman sekolah? Enggak, gua masuknya ke anak-anak yang doyan main game dulu. Weh, aneh berarti gamer dia zaman sekolah. Lu berarti angkatan berapa tuh zaman sekolah lo? Di 2000? Enggak, 2013 ya? 2013. Iya, 2013 kelas 1. Kelas 11, kelas 11. Oh, kelas 11. 10. Ya berarti 2011 kelas 10. Nah, di sono lu cuma kerjanya main game doang tuh. Lab komputer berarti lu jadiin tempat lu main game dong. Iya. Tapi dulu pas waktu itu susah men. Kenapa tuh susah? Mainnya harus tinggi. Iya, lo 69 baru Gile. jaminan masuk itu. Gimana tuh, Bro? 9 baru bisa masuk 26. Bener-bener orang-orang terpilih. Kalau gua dulu di Yadika sekolah. Nggak perlu pakai nem-nemen, yang penting ada uang. Yadika jadi waringin. Selama ada uang masuk swasta kan. Tapi emang ngaruh nggak tuh negeri sama swasta? Mungkin lebih ngaruh ke fasilitas kali ya, Fasilitas. Terus sama pola pikir di lingkungan sekitar situ lah. pola pikir di lingkungan. Ya, lo dibentuk pola pikirnya dari lingkungan anak-anak yang dengan nilai segitu ya. Intinya kayak nggak males-males banget sebenarnya. Oh, berarti karena itu tadinya udah orang-orang terpilih, pergaulannya tuh pun bukan pergaulan jalanan gitu ya. Ya, karena kan pola pikirnya bukan pola pikir jalanan. Maksudnya gimana ya? Agak ada planning lah sebenarnya. Ada Nggak planning, sekedar belajar doang. nggak sekedar pelajar.
Kalau nggak salah lu dulu di Komnet itu bareng Robi. Nah itu sama dari 26 juga Robi. Aduh, lebih profil lagi. Nggak apa, Robi. Bang Robi bisa. Michelle, Robi. Iya ya. Banyak sih sebenarnya 7 orang. Cuma 7 orang. Oh enggak, sama Wigus. Sama Wigus. Jadi sampai sekarang masih ada berempat. Menurut lu nih ya, kalau di zaman sekolah lebih baik kita bandel apa lurus-lurus aja, kan lu bilang tadi lu lurus-lurus aja tuh. Lebih fun mana sih? Ini ngomongnya kalau gue balik ke masa lalu ya. Kalau lu balik ke masa lalu, Kalau gue balik ke masa lalu, gue bener-bener ngelakuin yang gue suka sih. Gue Waduh. gak bakal ngikutin aturan sekolah. waduh gokil. Jadi dia karena dulu lurus sekarang kayak Ini gua- penyesalan. Gue 5 besar loh, gak pernah di bawah 5 besar. Oh berarti lu ranking mulu dari Ranking kelas mulu. 10, 11, 12. Iya. Always di atas 5 besar tuh. Iya. Ganti-gantian Orangnya aja tuh itu-itu agak aja. Fatma, tuh agak Iya. Fatma. Gokil. Kalau gua mungkin kalau lu di Yadika lu bakal jadi satu besar terus sih. Soalnya di sekolah negeri yang name-nya 9 kan 5 besar. Wah, gimana kalau dia masuk swasta? Udah didewakan kali ya. Iya kan? Cuma nggak pure lurus juga kan, gue masih ada apa mahzab gamernya kan. Yo, berarti kalau kelas kosong lu ke lab buat main apa sih di lab lu? Dulu tuh ngelan CS. Oh, LAN MotoGP. yang lokal ya? Lokal. Ngelan. Jadi CS tuh game Counter Strike yang biasa dulu dimainin offline tapi bisa satu LAN gitu, satu. Lu ngelannya tuh pakai wifi gitu, nggak kabel. Oh gitu, di sana Join- pakai wifi. join satu wifi gitu. Lab komputer ya dikit masih pakai kabel. Komputernya belum ada wifi ya. Jadi ngelannya satu segmennya pakai wifi. Oh gokil. Banyak yang gue tangkap selama gue di sekolah, banyak pelajaran yang nilai gue bagus banget. Gokil. Gue pertahanin, cuma ternyata nggak kepake sekarang. Waduh, nggak kepake gimana tuh? Itu cukup gue sesali sih. Kenapa dulu gue ambis banget gitu. Lo ambius. Berarti kayak misal lo belajar matematika tahu-tahu pelajaran lo tentang bukan matematika. Maksudnya Belajar x kuadrat, y kuadrat atau nggak kepake. sebenarnya kalau MTK kan lebih ngatur, Apa? lebih ke ngelatih pemecahan masalah. Pemecahan Intinya masalah. kan itu. Intinya itu benar. Cuma kan kayak trigonometri semua apa ya kan tuh Iya. lupain. Iya. Limit ya, Iya. limit belajar limit, integral. Integral semua lupa ya kan. Tahu gitu gue belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya buat temenan. Kalau gue balik ke masa lalu gue belajar bahasa Inggris doang. Belajar bahasa Inggris Bahasa doang. Jepang. Bahasa Jepang tuh yang benar-benar dipakai buat komunikasi di masyarakat ya. Iya. Waduh, iya sih. Emang itu daya apa ya? Gue juga bingung sih limit integral tuh dipakai saat kapan. Ya kalau tambah-tambahan perkalian ya gitu emang iya solving aljabar oke. Tapi kalau yang udah mulai masuk ke udah deep-deepnya lagi kayaknya udah nggak. Kalau lu mau jadi dosen mungkin kali ya. Iya, dosen yang kepake lah. Ntar dibahas lebih deep lagi, itu kayak baru pintu gerbangnya doang. Iya benar-benar. Dibahas. Dulu zaman sekolah lu pas upacara sering cabut nggak sih? Kalau lu anak lurus berarti nggak pernah cabut dong? Gue seling. Sering, yoi. Masih ada bandelnya dikit bro. Kalau terlalu banyak yang cabut ketahuan, malah sekelas yang kena. Waduh, berarti harus ada perwakilan yang nggak cabut. Begitu udah ada perwakilan yang nggak cabut, dia cabut Kita berarti. cabut. Cabutnya kemana? Ke atas? Cabutnya ke lantai 4. Lantai 4, weh, ada tempat sendiri. Kalau gua kadang ke kamar mandi. Lagi males nih nggak bawa topi, wah ngumpet di kolong meja. Ntar pas udah gurunya pada PC ke kelas-kelas, baru ntar keluar dari kolong meja. Sekalinya ketahuan tapi langsung digebuk pakai buku tebel, jebret, turun. Parah itu, Bentar juga ya. brutal ya. Tapi nggak dipertontonkan gitu biasanya dipermalukan gitu. enggak, paling disuruh sono kamu dirinya di depan. Siswa-siswa gak pakai topi, diri di depan deh.
nggak ada masalah besar sih buat pengetahuannya lo nggak pakai topi menurut gue. Iya. Tujuannya upacara pakai topi gue juga bingung sih. Itu pagi-pagi suruh pakai topi, panas nggak terlalu terik. Kecuali mungkin karena alasannya panas kali ya. Panas makanya harus pakai topi. Tapi kocak juga. Nggak, esensinya apaan? Iya, esensinya apa ya? Di Patuh doang. Saya dengar saya patuh gitu. Kan perlu. iya sih. Nggak tahu deh ya gitu deh. Entahlah pendidikan kita gimana. Kita upacara disuruh di lapangan. Tapi guru-guru di tempat yang adem. Udah Sambil main HP lagi. sambil main HP. Kita disuruh di lapangan, makanya sering ada yang pingsan. Guru-guru di tempat adem diri. Mungkin karena alasan guru-guru pada tua kali ya. Jadi tempat adem diprioritasin. Tapi emang kalau zaman sekolah tuh, kalau kamar mandi guru emang paling bersih sih. Gak pernah kamar mandi murid itu sebersih kamar mandi guru. Kamar mandi murid hancur asli. Sampai mending nahan boker tuh. Mending nahan boker daripada boker di sekolah. Malu. Kalau ada apalagi kalau ada teman sebelah bunyi patpot tuh, aduh, habis dicengin. Lagi makan. Iya, lupa lagi makan, sorry. Lagi makan bahas-bahas gitu, wan. Aduh. Kalau zaman sekolah tuh SMA emang bangsat sih. Tapi bakal lebih bangsat lagi kalau dulu emang jadi anak Badung. Gua dulu pernah sampai kayak ini apa? bikin orasi di sekolah. Nggak tahu tuh teman gue si Iqbal, jadi dia Demo. Iya, jadi pakai kertas karton ditulis Iqbal Presiden 2020, terus kampanye langsung Iqbal turun tangga. Goblos gitu. Terus sama dia kan bawa sorban sama peci, terus langsung diiket-iket, terus langsung sholawatan sampai bawah. Bikin orasi sholawatan kayak udah kayak datang Habib kan, ya Nabi. Goblok sama ya gitu. Tapi kalau lu pas zaman sekolah gitu, pas di kelas nggak ada guru, main-main gitar juga, musik gendang-gendang. Ada yang gue nggak bisa main gitar. Ya, ada juga berarti yang bawa gitar, yang jiwa-jiwa seniman ya. Banyak sih. Banyak seniman kelas gue. Yang lu paling suka emang bahasa Inggris berarti pelajaran zaman sekolah saat itu? Saat itu bukan saat ini. Kalau saat ini kan lu bahasa Inggris nih, gue tahu. Kalau saat itu Apa ya? Dulu waktu zaman sekolah gue nggak tahu apa yang gue suka sih. waduh. Makanya itu sih kita nggak dikasih tahu. Iya, Cuma disuruh ada soal-soal doang kan. soal-soal doang. Sama nilai parameter pakai nilai. Pakai nilai. Nggak ada tahu loh masing-masing sukanya apa, Iya. harus develop apa kan. Tahu-tahu lulus bingung mau ngapain. Iya. Emang kadang makanya kok kalau orang-orang yang pinter begitu kali ya. Kalau orang-orang yang setengah-setengah biasanya dia ada tuh menonjol, kayak olahraga lebih menonjol. Ya. Nah. Mungkin sekolah udah dulu. Lu rumah lu di mana sih, Bis? Yang di itu ya, yang di daerah Kebon Nanas ya? Kebon Nanas, rumahnya di Kebon Nanas. Berapa bersaudara, Bis? 4? 3, habis 3 bersaudara. Sekarang masih jomblo? Masih tuh. Siapa tahu Lo kan masih? dapat masih dong. Gue, aduh, ini yang kemarin gimana? Ada. Wah, ada. Sekarang menurut lu apa yang kurang dari pendidikan berarti, Bis? Yang kurang. Iya, maksudnya dari masa lalu lu begitu yang tadi nggak bisa nemuin jati diri, begini, berarti kan harus ada yang diperbaiki. Ada yang bilang pendidikan kita kan kayak akumulasi dari pengetahuan yang udah dicapai sama orang-orang di masa lalu kan. Jadi kita kayak pelajari kayak apa sih, lempar kayak kita dikasih gambaran lah.
tapi dengan tapi kita nggak dikasih tahu gitu Apa? untuk apanya tuh kayak nggak jelas. Oh. Cuma disuruh doang. Berarti banyak orang belajar cuma karena disuruh tanpa menikmati ya, tahu tujuan belajarnya itu apa di sekolah. Iya sih. Ya enaknya sih lo belajar bersosialisasinya tuh. Belajar bersosialisasi, jadi punya ketemu teman baru, jalin relasi. Mau pernah berantem, Bes? Pernah. STM masa nggak berantem? Yo, STM masa nggak berantem. Sama siapa tuh berantemnya? Temen lah. Di ini ngerebutin apaan? Gara-garanya? Lebih ke usil sih ya. Oh, perbedaan pendapat. Enggak, lu diganggu lagi sesuatu lagi nyetet diganggu. Oh. Disenggol tangannya, kecoret kan kayak gitu. Oh. Dulu kan sepele kayak gitu udah bikin berantem ya. Iya. Ya udah ribut. Ribut anjir. Di kelas apa Ribut di di kelas. Gokil. Tapul-tapul dulu pakai jurus taekwondo. Gue nggak tampil-tampilan. Ya kalau gue pakai jurus kan gue menang kan. Yo. Jadi habis itu dia salah satu juara taekwondo. Sabuk apa lu, Bis? Terakhir merah gue. Sabuk merah. Jadi dia pernah sering ikut kejuaraan zaman sekolah tuh taekwondo, menang mulu katanya, satu hit di kepala, KO terus musuhnya. Katanya kalau nyari masalah sama Hafiz langsung pegangin kepala, takutnya langsung ditendang loh. Gak nyadar. Langsung pegang leher. Hati-hati, jaga. Waktu itu lu cerita katanya lu pernah kalah, Fis, di taekwondo itu pas kejuaraan mana tuh, Fis? Biar teman-teman mabro-mabro pada tahu kan. Dulu itu udah masuk DKI. Masuk kejuaraan DKI. Tapi belum mewakili. Oh, belum mewakili sekolah. Belum mewakili DKI. Oh, belum mewakili DKI. Tingkat DKI. Tingkat DKI. Berarti biasanya itu kayak se-DKI buat dicari nanti yang menang buat mewakili DKI se-provinsi gitu ya. Antar provinsi. Nah di situ lu di final apa di semifinal? Semifinal gue udah kalah. Oh, semifinal ketemu SMA berapa tuh? Lupa. Lupa gue. Udah lama banget. Udah lama banget. Pas kelas 2, kelas 3, Pis. Dulu bahkan nggak ini kok, nggak ngelihat. Nggak ngeliat maksudnya? Ngelihat pas gue itu dulu nggak ngelihat SMP SMA gitu loh, ngelihat ke berat badan. Oh, berarti bisa cabutan dong. Itu lebih ke klub sih. Oh, klub. Iya. Apa perguruan karate perguruan taekwondonya ya? Campur, jadi emang klub gua ada SMP, ada SMA, ada yang kuliahan. Jadi bisa aja lu saat itu lu kalau berat badan lu sama anak kuliahan lu tanding. Iya. Tanding itu sama anak kuliahan. Aduh, Pak. Misalnya berat badan anak kuliah kan kadang suka ada yang kurus-kurus juga tuh yang kecil. Kalau ketemu Hafiz tanding juga, Pak. Berarti nggak pure antar sekolah ya? Enggak. Antar klub tuh. Di semifinal, taunya kenapa lu, Fis? Tuh, mikir dulu. Ya kena telak lah di leher intinya. Oh, kena telat. Gua sampai lupa dulu bahasa Koreanya apa, nama tendangannya. Oh, ada Itu istilahnya. Itu nama-namanya. Oh, istilah tendangan ke sini. Ada istilahnya. Dicagi gitu kan. Gue lupa dulu namanya. Intinya gue kena telak di leher. Kena telak di leher itu di ronde pertama langsung. Ronde pertama. Ronde pertama di menit Iya. awal. Lu ancang-ancang, dia ancang-ancang, langsung Bener-bener. set kilat. Mas gila. Terus lu kolaps pingsan. Kalau sebelah Bahayanya kena tendangan anak taekwondo tuh. Kalau KO langsung gelap mata lu, pingsan lu. mudahan gue. Udah Nggak tanding lagi. trauma langsung, guys. Trauma dia. Wah, emang berarti ngeri juga ya taekwondo ya. Selain olahraga, hobi lu apa lagi, Bis? Kalau taekwondo. Hobi ya? Apalagi ya? Main game, taekwondo, udah. Iya. Oh, Taekwondo juga bukan hobi.
ekskul kan gitu. Iya, ekskul. Coba kan lu menyukai kan? Suka sama ekskul itu. Suka seorang. Suka nyiksa orang tuh, bahaya gini-gini. Suka nyiksa orang nih. Sabuk merah lagi. Sabuk merah. Tuh, urutan sabuknya apa aja sih? Merah itu udah tingkat berapa? Putih, Putih Kuning. itu paling dasar, dasar. Putih, Kuning. kuning, kuning strip hijau, 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 hijau strip biru, hijau strip biru, 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 strip merah, biru strip merah, 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 wih 8 tingkat di atas. merah strip hitam, Merah strip hitam, merah strip hitam yang kedua, merah strip hitam kedua, baru hitam. baru hitam 11 tingkatan. Hitamnya ada 7. Hitamnya ada 7 lagi. Nah, lu udah sampai tingkat 8 berarti. Lumayan juga nih tingkat 8. Gue dulu ngikut taekwondo baru latihan pertama, hari pertama di udahan. Capek. Zaman sekolah gak ikut eskul apa-apa. Kalau ada eskul tidur ngikut eskul tidur. Kita ketemu di Komnet tahun berapa ya? Lupa gue. 2015. 2015 waktu itu gua teknisi ya. Lu magang. Dia magang dari 26 masuk Komnet, gua masih teknisi. Jadi di bentar ya. Di Komnet itu di divisi PS ada beberapa tingkatan teknisi, terus engineer trainee, engineer associate, sama profesional. Engineer senior ya? Atau sistem? Kayaknya associate Sistem. Senior sistem. Nah, di sono gue masih teknisi, dia apa? Magang. Udah gitu, kalau teknisi biasanya kerjaannya ya bantu-bantu si engineer, mau engineer training, mau engineer apapun itu. Ya kasar terendahnya, magang lebih terendah lagi. Kerjaannya cuma cek barang, cek barang. 2014 gue tadi masuk kayaknya 2014 deh. Gue juga 2014 masuk Juli kalau nggak salah, Juli 2014, terus ya masuk jadi magang akhir tahun berarti. Iya. Akhir tahun. Gue pertengahan juga pak. Pertengahan juga. Pertengahan 2015 berarti setahun setelah gua. Pertengahan 2015, 2014. Udah. Sekarang berarti kita udah berapa tahun? 2014 ke 2020, hampir 6 tahun habis, udah hampir 5 tahun berarti. Udah 5 tahunan di Komnet. Lama juga kita ya, Bis. Mau sampai kapan, Bis? Gak tahu. Boleh nyebut gak sih? Terserah. Ya adalah waktunya. Dalam waktu dekat saja. Iya. Mbak, kalau nggak salah kita naik engineer itu bareng ya? Duluan dia, suka sombong duluan dia. Beda 2 bulan. Biasanya tuh pas naik engineer ada pemilihan dari manajer, pemilihan siapa yang mau naik engineer nanti dites gitu. Nah kebetulan si Apis ngajuin diri, gue juga ngajuin diri, cuma Apis duluan kan. Dia jadi tim security. Tim security ngerjainnya ngapain, Pis? Security yang di depan gerbang ngecekin temperatur kan. Sama yang nembak trit 65 36,5 36,1 lewat. Kalau seksi namanya Intelligence Security Solution. Jadi membuat ibaratnya setigital itu harta berharga di rumah lah. Bikin pagar. Jadi lu punya rumah, terus di rumahnya ada laptop segala macam, nah lu yang magerin di depan. Magerin, yang masang CCTV, yang bikin fingerprint. Tapi itu
orang mikirnya bener-bener itu kali. Nah, itu analogi doang sih. Analogi, ya. Intinya sebenarnya sistem data perusahaan, data sensitif. Udah sensitif perusahaan si Apis dia yang ngamanin. Dalam bentuk apa yang paling umum firewall apa ya? Firewall. Kalau belum tahu firewall, tembok api. Atau endpoint security. Endpoint security itu antivirus ya? Iya. Ya berarti yang masa-masa antivirus tuh guys, bro. Antivirus. Apalagi guys? Oh iya. Itu doang sih sejauh ini. Lu? Karena gua nggak begitu interest belakangan ini, jadi cuma itu aja yang gua pelajarin. Ini menarik kan? Apa yang membuat lu nggak interest belakangan ini? Guanya udah mulai gitu katanya. Ini udah nggak main. Dulu awalnya kan gua salah satu teknis yang paling ambis lah ya. Ambisius dia emang Ambisius, teknisi dia. Belajar mulu, ngeliat mulu ya gue lihat. Sampai gue dapet posisi yang gue mau. Kan tujuan live belajar kan biar naik ke engineer kan. Betul. Terus Biar naik nanti ke diakuin. engineer, ngerjain beberapa proyek. Ya adalah hambatannya tapi tetap bisa. Cuma sampai ada di satu titik proyek kita terlalu kompleks. Ya. Dan tim gue udah banyak yang resign. Tim udah banyak resign. Dan yang ngerti teknologi itu kebetulan gue. Apa tuh teknologinya? Si firewallnya itu. Sorry, bukan teknologi, lebih ke brand. Brand, Kan barangnya. ada banyak kan. Nah, yang Brand itu kebetulan yang megang gua. Oke. Dan itu udah di level high end. Jadi kalau lo lihat di katalog itu di series paling high end. Bukan lagi small medium. Jadi di enterprise letak kanan lah. Berarti yang udah paling GG-nya, tergilanya. Baru diimplementasiin, aduh, gua boleh nyebut sih ya. Baru diimplementasiin pertama kali di lembaga penegak hukum lah. Iya, lembaga penegak hukum. Iya, yang kedua di telco nih. Di telco. Yang di lembaga hukum itu gue juga sebenarnya, tapi cuma reconfigure doang. Yang pertama bukan gue. Iya. Nah yang kedua itu gue jadi PSI masang. Di PIC di perusahaan telco. Di situ kondisinya terlalu banyak istilah teknis yang gue nggak tahu karena itu udah di level yang berbeda lah. Jadi saat itu dengan kondisi lu yang masih teknisi baru, terus lu ditempatin dengan barang yang udah paling level high, paling rata kanannya, paling GG-nya di perusahaan telco dengan orang-orangnya pun pembahasannya yang mungkin lu Udah terlalu tinggi. Terusnya kan gue masih turun. Jadi belum sampai situ kan pembahasan lu yang lu biasa baca. Terus Nah, itu juga namanya apa ya? Implementasi kan ada risiko kan. Itu risikonya menurut gue lumayan. Soalnya kan ada aplikasi charging and billing. Itu udah berkaitan sama charging ngecas yang urusan sama duit. lo mikirnya charging HP. Charging and billing tuh yang aplikasi yang ngitungin ya kayak lo bisa beli pulsa kan potong gitu Iya. itu ada aplikasi charging and billing. Iya. Jadi kalau ada isu kayak ya entah gue ada miskonflik itu mengaruh ke sana. Gara-gara perangkat yang lo pasang itu bermasalah. Jadi udah gitu kan gue juga punya kecenderungan apa sih, kecemasan gitu. Berarti lo punya gangguan kecemasan juga tuh. Kecemasan ditambah kompleks juga Kompleks. proyeknya. Yang bantuin gue juga waktu itu nggak banyak. Ditambah ada konflik internal sana. Waduh. Jadi bukan lagi teknis, non teknis juga gue
kan kalau misalnya ada konflik sama orang simpelnya kita nge-trade kan. Iya. Apa sih ngasih Starbucks apa gitu Iya. ya. Di situ tuh itu yang pegang budget bukan gua. Iya. Gua bisa ngelakuin itu. Iya, jadi engineer tuh nggak megang budget memang. Ada lagi yang megang budget. Ada lagi yang megang budget. Mereka nggak mau ngeluarin loh. Iya, yang megang budget ini Jadi- agak-agak nahan. Jadi selama 1 bulan tuh bisa dibilang gua kayak dibuat sengaja sebenarnya sengaja nggak mau ngasih data sendiri. Oh. Cuma dengan cara halusnya itu ntar dulu lagi ada meeting, lagi ada apa, lagi ada meeting gitu-gitu lah. Ini selama sebulan gue gak dapat apa-apa. Dipersulit itu Dipersulit. asesmen lo. Iya. Dan itu dipertanyakan sama atasan kan. Iya, Sebenarnya sama ngapain atasan aja? kita. Iya, sebenarnya ngapain aja, masa nggak ada yang di-gather info. Iya. Sekedar kayak butuh port atau IP address lokasinya, kayak gitu. iya, gitu-gitunya. Iya, addressnya nggak dikasih aja. Waduh. Lokasi IP-nya aja nggak dikasih. Iya, sampai akhirnya ternyata setelah nyusut emang ada konflik internal. Itu yang maju ke Konflik sana internal. nggak boleh gua ternyata. Wah. Gua harus bawa orang yang megang yang punya kepentingan lah. Punya kepentingan. Nggak boleh vendor yang maju. Oh. Harus yang punya kepentingan. Udah akhirnya sampai akhirnya ganti orang. Berarti orang. Sampai ganti orang tuh. Jadi yang punya konflik di take out dari prioritas. Oh. Jadi barulah gue bisa maju dengan orang ini. Orang yang baru. Buat minta data. Jadi orang yang berkonflik itu Dipindahin. Iya. Parah sih emang. Itu kalau udah birokrasi sama manusia, kalau udah punya masalah, begitu kita butuh mereka ya enak gak enak jadinya. Susah. Padahal kan sebagai kita vendor gak tahu apa-apa masa lalu. Tapi jadi ikut-ikutan kena imbas. Iya. Si tim server atau tim server gak enak sama tim network. Tapi tim server butuh IP address. Terus mintanya ke siapa? Kalau nggak ke tim network juga kan. Begitu udah selek ya wassalam tuh. Barang security nempelnya ke barang itu ada selek sama mereka ya bingung juga. Bingung juga ya itu. Ya saya kira dapat datanya. Dapat datanya setelah ganti personil, akhirnya jalan tuh project ya. Iya. Walaupun berdarah-darah. Darah itu benar-benar sekalinya dapat langsung serius yang. Jadi itu dia cluster. Bukan sembarang lo implement biasa ya. Kalau cluster tuh udah beda lagi. Cluster tuh udah high capability. Lo desainnya tuh udah beda, nggak sembarangan. Ya, supaya redundansinya Jadi mungkin kalau yang belum tahu cluster itu kalau seandainya kita beli rumah, kalau kita beli rumah di cluster kan itu banyak tuh satu komplek. Nah cluster itu gitu, di perangkat IT juga gitu. Kalau beli satu ya berarti rumah lu sendirian. Tapi kalau lu beli lebih dari dua, nah lu bisa lu cluster tuh. Jadi orang taunya oh cluster Permata Indah, oh cluster Permata Hijau, bukan rumah si ini tapi taunya cluster gitu. Nah, cluster juga gitu. Jadi dari beberapa banyak perangkat secara point of view system dia cuma satu perangkat gitu. Tapi nanti begitu ada yang rusak itu tetap bakal ada yang backup. Jadi layanan tetap berjalan dengan normal. Jadi itu dulu konflik cluster tuh, guys. Itu emang jadi kalau dari tahap flow kan ada planning, ada eksekusi, ada monitoring. Di planningnya aja tuh ternyata gua ada miss. Di planningnya ada miss, yang tadi itu masalah birokrasi ya. Terus Yang birokrasi udah solve lah. iya, udah solve. Oh ada lagi. Ini yang di teknisnya Oh, planning teknis. ada intinya kurang 1 SFP lah. Waduh. jadi intinya lo kalau mau nyolok di perangkat yang udah series Tinggi. tinggi kan pakainya FO kan, fiber optic ya. Bisa nyolok ke SFP. Tapi SFP nya lu kurang 1. SFP kurang 1.
sedangkan jadwal udah deadline, disepakati, udah tanda tangan tuh, udah tanda tangan. Sama banyak orang lah mau migrasi hari ini jam segini, ya udah oke lah. Ternyata SFP kurang. Iya, itu Hamin berapa tuh tahu SFP kurang? Itu tahunnya Hamin 1 mau migrasi perangkat SFP kurang. Waduh, itu yang paling dipusingin engineer. Tapi akhirnya solve dengan nerbangin satu orang. Sana. Nama daerah boleh disebut ya? Boleh. Ke Solo, terbang ke Solo. Cuma buat bawa itu doang. Bawa SFP. Oh, jadi saat itu lu berangkat ke Solo mau masang. Bukan buat apa? Oh, bukan lu. Yang lain. Oh, berarti di Solo itu yang engineer yang ngerjain lu dari Jakarta? Gue di Jakarta. Engineer dari Jakarta mau pindah data ke Solo, cuma ada salah satu barang yang kurang, akhirnya nerbangin satu orang lagi buat nganterin barang ya. Aduh, barangnya kecil segini tapi itu bermanfaat emang. Waduh, gokil. Lu ngeluarin biaya pesawat cuma buat bawa barang yang sekecil gini. Tapi karena si PM-nya PM namanya dia terlanjur bilang. Jadi dari proses gua nerbangin orang itu, si PM-nya terlanjur bilang juga kalau ternyata ada yang kurang persiapan. Iya, kurang persiapan. Harusnya dia hold dulu ya, cuma dia terlanjur bilang. Ya, jadi dia terlanjur ngomong ke user. Akhirnya ada kurang persiapan. PM itu ditik. Serem juga. Ditik dari proyek. Padahal bukan salah dia. Disitulah mulai gua kena rasa bersalah yang besar lah. Pertempuran hati. Iya, udah campur aduk gitu. Gua kalau misalnya yang salah gua disalahin nangis tuh. Malah gue emang sering minta maaf karena misalnya cuma ini yang salah gua yang kena orang lain. Wah, itu gua udah pusing tuh kena orang lain aja. Udah mana dia sempat cerita ada masalah keluarga gitu. Ini kan kebayang-bayang. Aduh. Yang tahu gue doang itu asalnya obrolan dini hari juga. Sedih juga itu. Kita ganti PM. Gue juga minta maaf ke seluruh tim. Dulu kan timnya banyak, Jakarta, Semarang, Solo. Gue yang megang Solo kan. Gue minta maaf ke Jakarta sama Semarang, tim dari Semarang. Karena kan itu mempengaruhi schedule mereka juga. Soalnya PM-nya ganti. Jadi kan PM yang baru belum tahu environment-nya kan. Jadi gue minta maaf tuh sama tim Jakarta sama ya, dengan kondisi kayak gitu gue masih tetap komit lanjut. Kan gue udah bilang gue mudah-mudahan sebenarnya cuma kan emang yang desain juga gue di awal kan ya udah gue harus tetap lanjut. Gue mau mau resign gara-gara nggak kuat. Masalahnya udah mau orang cewek bukan mau orang kan. Iya. Nah, lu berusaha survive lah ya di situ. Itu migrasinya gue ada manajemen 3 kali migrasi. Banyak juga migrasi yang ke-1 tuh yang tadi yang SFP. Yang migrasi kedua itu mindahin 7 VLAN gitu lah. 7 VLAN. Itu berhasil lah intinya. Berhasil. Ada terus yang jadi karena gue waktu itu belum ngerti klaster. Gue di sana nggak gue bikin klaster dulu. Gue masih satu barang doang. Standalone. Nah pas gue bikin klaster itu ada salah. Iya. Yang menyebabkan gue di sana sampai jam 1 pagi. Paling cepat gue balik jam 1 pagi. Selama 5 hari. Selama 5 hari balik jam 1 pagi di dalam ruang AC. Iya. Berangkat jam 9. Balik jam 1 pagi paling cepat. Kalau lama-lama bisa sampai subuh lagi. Iya. Pagi ketemu pagi. Di ruangan super dingin. Soalnya itu telco coy bukan data center yang private kan. Udah telco. Udah fisik, mental, drain hal
Iya. Toko ban itu pusing banget. Fisik capek, mental juga lebih capek. Udah gitu ada salah lagi gue pas nge-play clusternya. Iya, Itu gue salah. langsung, nah itu tuh itu salah satu itu puncaknya sih menurut gue. Puncak. Puncak dari pertanyaan lo tadi, kenapa belakangan ini gue performanya menurun? Iya, Gara-gara itu, gue gara-gara salah itu. di situ. Salah di situ. Maksudnya gue udah kayak orang gila, Udah kayak orang balik gila. lagi, Hmm. salah juga, Salah juga. nggak dihargai juga. Nggak dihargai sama siapa tuh? Ya adalah, tapi puncak yang gak menghargai gue lah. Wow. Itu gue langsung, Udah secapek itu masih ada orang yang mandang gak menghargai. Waduh. ya, akhirnya gue langsung Ah. bilang tuh, gue ini proyek terakhir gue. Proyek terakhir. Gue dari sini gue turun gitu. Turun. Gue nggak mau lanjut di level engineering, di bawahnya Oh, teknisi. teknisi. Hmm. Ya akhirnya udah soft, udah ya, intinya akhirnya cluster kebentuk lah. Cluster kebentuk, jadi gue bisa balik ke Jakarta. Bisa balik di Jakarta. Tinggal monitoring doang, aman. Aman. Project loss. Project loss selesai. Tapi meninggalkan luka. Meninggalkan luka. Meninggalkan luka. Itu juga kalau itu kompleks juga sih kalau Iya. di ini. Itu kalau di tarik ulur ngaruhnya emang proyek sebelumnya lagi kan di Oh. Bandung. Oh gitu. Jadi ada proyek sebelumnya juga. Itu udah akumulasi lah. Akumulasi Sebenarnya dari. bukan gara-gara itu doang, akumulasi dari sebelum-sebelumnya gue tahan-tahan. Iya, jadi kayak paku diketok sekali, diketok-ketok terus lama-lama habis kali ya. Habis. Sebenarnya gue apa ya? Root cause ya. Root cause. Gue ngerasa nggak worth it. Gak worth it. Kenapa? Dari segi apa yang lo dapatkan atau dari segi ini nih? Pertama dari segi Income. jujuran aja lah. Iya, jujur-jujuran. Itu nggak sepadan. Nggak Karena sepadan. Saat itu gue emang gila kerjanya. Oh. Gue nggak peduli lah. Gue balik malam nangis. Nggak peduli balik malam. Gue juga nggak ngeliat income sebenarnya. Nggak ngeliat Cuma income. Makin kesini kan gue suka Hmm. apa ya, kayak rasa bersalah gue yang dulu di Bandung. Iya. Juga ini ada lagi yang baru ditambah lagi kan. Ah. Jadi kayak "Ah, ini nggak worth it sih kayak Nggak gini worth it. terus. Ya, itu nggak worth it. Akhirnya mulai mikir, wah nggak worth it dengan usaha gue tapi income gue nggak cuma segini doang gitu. Dari segi dopamin juga nggak ada, lu pusing doang. Oh, jadi pusing tapi lu nggak dapat semangat toksinnya. Karena kalau selesai seneng ya. Oh iya ya, kalau Berhasil. selesai berhasil terus lu girang, akhirnya dapat Iya. endorfin, dopamin. Iya. Itu lu nggak dapet achievement itu lah. Lu udah nggak dapet achievement itu lu nggak ada meaning juga. Nggak ada meaning. Nggak ada maknanya aja. Maksudnya nggak ada makna dalam yang lu kerjain. Iya, nggak ada maknanya kerjaan gua. Aduh. Jadi Ya udah, gua minta turun aja. akhirnya sampai sekarang jadi beginilah. Tapi nggak dikasih turun. Nggak dikasih turun. Tetap di engineering. Tetap di engineering. Sekarang ya struggle-nya ya udah. Hmm. nyari hasrat baru. Nyari hasrat, semangat baru dia biar dapat menimbulkan dopamin dan endorfin tadi ya. Gua belum nemu sekarang. Belum nemu ya, masih masa pencarian gitu. Meaning, dopamin, endorfin, hormon-hormon yang bikin dia gembira ngonflik ini, gembira ngonflik itu. Oke. Ya kalau lu kayaknya santai-santai aja. Tapi fun-fun aja. Iya. Padahal lu pusing juga. Iya, gue emang kalau gue dari zaman sekolah emang doyan ngutak-ngatik komputer. Hidup gue emang di lab komputer dari zaman sekolah. Jadi begitu gue dapet kerjaan yang bau-bau ngonflik komputer emang oke sih. Gue suka jadi gitu. Nah itu dari kesukaan gue itu akhirnya makin gue penasaran, gue dapet dopaminnya itu yang lu bilang tadi. Mantep. Gitu sih harusnya juga dapet itu juga. Iya itu betul. Itu kan beda-beda orang. Lu nggak nama kopi? Kopi kita udah habis deh. Nggak nyadar udah 44 menit bro. Jadi ini udah kayak channelnya ngobam Danila tuh.
sama itu. Kayaknya udah 44 menit. Ngobrol ngalor gitu 44 menit. Kalau cukup ini sih. Langsung pindahin. Ya, karena udah jam 2:30 pagi, kopi udah habis, saatnya kita selesaikan sampai di sini. Siap, ketemu lagi di obrolan warung kopi selanjutnya. Nggak tahu sama siapa, tungguin aja. Assalamualaikum.